Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Arlianti, SKM MKM. Saya merupakan dosen tetap di Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Aceh. Bidang keilmuan saya adalah biostatistik. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah analisis data dengan stata. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah umum di semester genap dengan beban 2 SKS. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengenalan bagaimana melakukan analisis data dengan stata, mulai dari pengenalan aplikasi, instalasi aplikasi, membuat variabel, dan melakukan analisis data univariat dan bivariat menggunakan raw data atau biasa disebut dengan data mentah. Kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa lulus dari mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan aplikasi stata. Kedua, mahasiswa mampu mendiagnosis masalah sesuai hasil analisis yang digunakan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjawab tujuan dari analisis data. Yang keempat, mahasiswa mampu berlatih ulang untuk melakukan analisis data menggunakan aplikasi stata. Yang kelima, mahasiswa mampu meniru contoh yang dilakukan oleh dosen. Keenam, mahasiswa mampu menggunakan semua analisis yang disimulasi. Dan ketujuh, mahasiswa mampu mempraktekkan analisis data, menjelaskan tahapan analisis data, dan menginterpretasikan output hasil uji menggunakan aplikasi stata. Materi pembelajaran selama proses perkuliahan pada mata kuliah ini dari pertemuan pertama sampai ke-16 yaitu di pertemuan pertama, dosen akan menjelaskan kontrak kuliah, paparan RPS, metode pembelajaran selama 1 semester, capaian pembelajaran mata kuliah, sistem evaluasi mata kuliah, dan mahasiswa dapat melakukan instalasi aplikasi stata. Pada pertemuan kedua, dosen memberikan pengenalan aplikasi stata dan diskusi tanya jawab dengan mahasiswa tentang kelebihan dan kekurangan aplikasi yang dipakai. Pada pertemuan ketiga, dosen dan mahasiswa akan berdiskusi tentang konsep dasar data yang akan dipakai dalam melakukan analisis data selama praktikum. Untuk pertemuan keempat, mahasiswa akan dikenalkan tentang penggunaan data mentah atau raw data, dan mahasiswa harus dapat membaca raw data yang sudah diberikan. Di pertemuan kelima dan keenam, dosen diikuti oleh mahasiswa akan melakukan cleaning data dari raw data yang sudah diberikan pada pertemuan keempat, dengan melakukan praktikum pembuatan variabel baru, melakukan pengkodingan data, membuat label data, dan melakukan transformasi data. Pada pertemuan ke-7, mahasiswa dipandu oleh dosen untuk melakukan praktikum analisis deskriptif sederhana atau biasa disebut dengan analisis univariat. Di pertemuan ke-9 dengan metode diskusi, mahasiswa akan dikenalkan bagaimana cara pemilihan analisis bivariat berdasarkan jenis data yang dipakai dalam analisis data. Untuk pertemuan ke-10 sampai ke-15, mahasiswa yang dipandu oleh dosen akan melakukan praktikum analisis bivariat sesuai dengan jenis data yang dipakai. Analisis bivariat yang dipraktikumkan adalah uji T-dependent, uji T-independent, uji regresi linier, dan uji chi-square. Nah, dalam 6 sesi pertemuan ini, mahasiswa diberikan evaluasi 2 kali pertemuan untuk melakukan praktikum uji analisis dan menjelaskan interpretasi data sesuai dengan latihan yang dikerjakan berdasarkan output hasil uji analisis datanya. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan untuk mata kuliah ini yaitu komputer atau laptop, LCD proyektor, dan aplikasi menggunakan stata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sehat ya? Sehat ya. Oke, jadi hari ini kita pertemuan ke-10 ya hari ini ya. Kita akan mempelajari tentang materi korelasi dan regresi linier sederhana ya. Korelasi ini selalu berbarengan dengan regresi linier sederhana.
Oke, jadi capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa itu mampu menerapkan pengkajian dan analisis situasi bidang kesehatan masyarakat. Kemudian mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur karena kita melakukan praktikum. Kemudian mahasiswa juga mampu mengaplikasikan manajemen data dalam penyelesaian masalah kesehatan masyarakat baik secara primer maupun sekunder. Oke. Korelasi dan regresi linear dependent maupun variabel independent. Kemudian skala data yang kita pakai adalah interval dan rasio. Ya, untuk setiap data yang dipakai, ya data x dan y diplot pada bidang koordinat titik x dan y. Ya, jadi tiap satu observasi kasus itu ada nilai variabel x dan ada juga nilai pada variabel y berdasarkan dua sumbu yang dipakai. Ya, ini contoh. Ya, variabel x-nya atau variabel independennya adalah berat badan ibu, sedangkan variabel y-nya atau variabel dependennya adalah berat badan bayi. Di mana di sini kita ingin memprediksi apakah berat badan ibu bisa memprediksi berat badan bayi. Ya, kalau di sini kita lihat berat badan ibunya adalah 55 kg, sedangkan berat badan bayinya adalah 3,6. Hanya dari kiri bawah ke kanan atas. Gitu. Nah, ketika hubungan x dan y linear negatif, ya, ketika x-nya bertambah, y-nya akan semakin berkurang. Ya, jadi garisnya dari kiri atas ke kanan bawah. Model persamaan garis. Model persamaan garisnya bagaimana? Y sama dengan A ditambah BX, ya. Di mana A ini adalah konstanta atau intercept, ya. Kemudian B ini adalah slope yang mengukur variabel independen, ya. Jadi ini adalah variabel dependen, ini variabel independennya adalah tekanan darah. Kemudian variabel independennya adalah indeks massa tubuh. Ya. Klik OK. Oke, dari hasil yang sudah kita buat tadi, ya, kita bisa melihat beberapa komponen, ya. Yang pertama adalah nilai R square. Ya, nilai R square ini adalah persentase variabel independen dapat memprediksi variabel dependen. Nah, variabel independen kita tadi IMT, ya, indeks massa tubuh. Artinya R square di sini adalah 0,269. Artinya 26,98% itu variabel IMT bisa memprediksi variabel tekanan darah. Ya, ini dari R square. Kemudian dari nilai probabilitas, ya, nilai probabilitasnya 0,000 bisa ditutup dengan angka 1, ya. Jadi dari nilai probabilitas kita dapat stata. Ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidil Fikri. Ibu, saya izin mau bertanya. Tadi disebutkan di situ ada nilai R. Nah, bagaimana cara mencari nilai R-nya, Ibu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ashifa. Izin bertanya, Ibu. Tadi kan sudah dijelaskan terkait pemodelan persamaan garis. Nah, di sini gimana sih, Bu, cara agar kita menentukan bahwa linear itu positif atau arahnya itu negatif? Cukup sekian, Bu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nasyata Safira. Saya izin bertanya, Ibu. Jadi kan tadi ada peletakan posisi X dan Y. Nah, untuk menentukan letak posisi X dan Y pada rumus berdasarkan output data itu bagaimana, Bu? Cara meletakkannya? Oke, jadi tadi Saidil nanya bagaimana menentukan nilai R-nya, ya. Karena kebetulan di sini nilai R kita tidak kelihatan, ya, kalau di output data stata. Nah, dari nilai R square ini kita bisa cari nanti nilai R-nya, ya. R adalah akar dari R square, ya. Kalau kita cari nilai R dari nilai R square adalah sekitar 0,51, ya. 0,51 mungkin nanti bisa dicari menggunakan kalkulator. Artinya kekuatan hubungan kita adalah sebesar 0,51. R kita adalah 0,51. Artinya apa? Kekuatan hubungan antara variabel IMT terhadap variabel tekanan darah adalah sedang, ya. Tadi karena kekuatannya antara 0,4 sampai 0,8. Jadi dia masuknya ke sedang, ya. Oke, menjawab pertanyaan yang kedua dan ketiga sekaligus, ya. Tadi bagaimana menempatkan posisi variabel independen dan variabel dependen pada persamaan garis, ya. Kita ingat tadi persamaan garis kita adalah Y sama dengan A ditambah BX, ya. Nah, A ini adalah intercept atau konstanta, ya. Ini dia konstanta kita, karena ini, ya, disebutnya konstanta, ya. Jadi Y itu adalah variabel
dependen ya. Dependen kita di mana nih? Variabel dependen kita tekanan darah ya. Tekanan darah sama dengan konstanta 80,5 ya. Ditambah dengan 1,01 ya. 1,01 dikali dengan variabel independen ya. IMT. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.